Halo semuanya, kenalin, aku Gabriel Odi, biasa dipanggil Odi, berasal dari Kota Blitar. Nah, saya di sini dari Universitas Jember, jurusan Sosiologi angkatan 2020, angkatan Covid sih sebenarnya. Oke, dari kelas Sosiologi Kebencanaan E3 dengan dosen pengampu Bu Baik Lili. Dipersembahkan di pembahasan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa aja sih bencana itu. Lalu ada juga kita akan membahas nanti tentang modal sosial yang terjadi pada saat bencana itu terjadi. Ya, nanti akan kita bahas satu persatu dari pengertian, terus macam-macam bencana dan lain-lainnya. So, jadi guys, langsung kita simak aja ya. See you in the penyimakan. Oke, kita langsung masuk saja ke materinya, yaitu sosiologi kebencanaan oleh saya sendiri. Ya, sebelumnya saya mohon maaf kalau nanti mungkin ada kesalahan informasi, baik yang disengaja atau tidak disengaja. Nanti tolong, mungkin ada koreksi-koreksi bisa disampaikan di kolom komentar, oke? Nggak, tolong ya teman-teman. Lanjut aja. Pokok bahasanya yaitu ada pengertian bencana dan modal sosial. Oke, kita akan masuk ke pengertian yang pertama, yaitu tentang penjelasan tentang pengertian bencana dan pengertian bencana alam. Nah, ini nanti kita bagi dua aja ya, ada pengertian bencana sama pengertian bencana alam. Nanti ada lain-lainnya kok tentang pengertian-pengertiannya. Langsung aja yang pertama, yaitu tentang pengertian bencana. Oke, pada dasarnya bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan, baik itu nanti kehidupan alam, baik itu kehidupan manusia atau kehidupan hewan atau kehidupan, itu termasuk bencana. Nah, kalau kasarannya secara luas, maksud saya secara luas, yaitu bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam, namun maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Definisi tersebut menyebutkan bahwa bencana disebabkan oleh faktor alam, non-alam, dan manusia. Oleh karena itu, pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dijelaskan, mendefinisikan juga mengenai bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Lanjut, kita yang kedua yaitu tentang pengertian bencana alam. Pada dasarnya, secara singkatnya, bencana alam yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Tadi kalau kita bencana itu secara luasnya. Nah, sekarang kita lebih spesifik ya, masuk ke pengertian bencana alam. Kalau bencana alam sendiri itu pengertiannya yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Nah, tapi tidak sementara semua itu benar-benar terjadi karena alam. Bisa saja itu karena campur ulah tangan manusia yang ya mungkin seperti buang sampah dan lain-lainnya, itu yang akan menyebabkan bencana alam juga. Nanti akan masuk ke banjir seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke slide berikutnya, yaitu tentang bencana non alam. Lalu ada juga bencana sosial. Nah, di bencana non alam, kalau kasarannya itu, maksud saya secara singkatnya, bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam. Nah, ini akan masuk di manusia sih sepertinya ini ya. Oke, secara luasnya, bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Lanjut, kita yang kedua yaitu bencana sosial. Nah, bencana sosial sendiri ini yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia. Di bencana sosial ini meliputi konflik sosial antar kelompok, antar komunitas, masyarakat, dan teror. Nah, kalau di bencana sosial ini lebih di kehidupan masyarakat secara keseluruhan ya, dari mulai bermasyarakat individu, mulai dari bermasyarakat berkelompok, mulai dari atas ke bawah, bawah ke atas. Ya, pasti nanti ada yang namanya bencana sosial yang mengakibatkan
teror begitu. Oke, kita masuk ke slide berikutnya, yaitu kejadian bencana. Nah, kejadian bencana merupakan peristiwa bencana yang terjadi dan dicatat berdasarkan tanggal kejadian, lokasi, jenis bencana, korban, dan ataupun kerusakan. Kejadian bencana itu jika terjadi bencana pada tanggal yang sama dan melanda lebih dari satu wilayah, maka dihitung sebagai satu kejadian. Nah, di kejadian bencana ini lebih tepatnya spesifikasinya yaitu tentang pencatatan kejadian-kejadian, baik tanggalnya, di mana lokasinya, apa sih jenis bencananya, maupun korban ataupun kerusakan seperti kerugian, terus korbannya siapa saja yang terjadi, bagaimana peristiwa tersebut. Nah, ini nanti masuk di kejadian bencana. Lanjut, kita akan membahas tentang gempa bumi, letusan, gunung api, dan tsunami, yaitu tentang macam-macam bencana. Dari yang pertama dulu, yaitu gempa bumi. Pengertian gempa bumi yaitu getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktivitas gunung api, atau runtuhan batuan. Contoh kasus yang mungkin sering kita dengar yaitu gempa bumi yang di Jepang. Itu kan sering sekali terjadi gempa di sana. Tapi kalau kita ngomong di Indonesia, ya mungkin yang paling terasa ingat gempa bumi laut yaitu di Aceh pada tahun 2004 kalau tidak salah ya. Kalau salah tolong dibenerin di kolom chat ya teman-teman. Ya, contoh salah satunya seperti itu juga, gempa bumi. Atau enggak mungkin yang baru-baru ini kemarin kita rasain pas perkuliahan, tiba-tiba pas kuliah online tiba-tiba ada gempa, itu kan juga termasuk keras ya. Pusatnya sih ada di Blitar, di tempat lokasi saya, tapi untungnya tidak menimbulkan potensi tsunami. Nah, apa sih tsunami, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Oke, yang kedua yaitu letusan gunung api. Letusan gunung api merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah erupsi. Bahaya letusan gunung api dapat berupa awan panas, lontaran material, hujan abu lebat, lava, gas racun, tsunami, dan banjir lahar. Nah, kalau letusan gunung api ini ya nanti bisa mengakibatkan gempa bumi sih biasanya. Mungkin contoh yang bisa saya ambil lagi-lagi dari dekat rumah saya sih, peristiwa Gunung Kelut tahun 2019 kalau tidak salah. Pada waktu itu, wah, itu sangat ramai sih itu waktu itu. Dengan persiapan begitu banyak, terjadi letusan gunung api pada tengah malam kalau nggak salah, itu pada pukul 12 atau pukul jam berapa gitu. Saya pada waktu itu tidur, terus tiba-tiba dikabari sama ayah saya, dibangunkan bahwa gunung api meletus. Wah, gunung api Kelut kalau tidak salah. Oh iya, gunung api Kelut itu lebih tepatnya di Kediri ya. Sangat menakutkan pada tahun sekian 2019, 2000 berapa ya, 2014 jangan-jangan, saya sudah lupa. Sudah persiapan segitu banyaknya ya, takut karena ayah juga takut, bapak juga takut. Bapak takut kejadian yang dulu terulang tahun 19 sekian, yang gunung Kelut menutupi hampir semua kota Blitar sampai rumah saya yang dulu sebelum ya, yang rumah dulu itu sampai ketutup atapnya begitu. Ya, jadi serem aja sih letusan gunung api. Mungkin teman-teman pernah lihat juga sih kayak Gunung Merapi yang kemarin juga sempat meletus banget itu loh. Ya, letus gunung api juga nanti seperti itu. Lanjut, kita akan membahas tentang tsunami. Wah, tsunami ya kalau berasal dari bahasa Jepang yang berarti gelombang lautan, atau su berarti lautan, tesu ya berarti lautan, nami berarti gelombang ombak. Nah, tsunami adalah serangkaian gelombang ombak laut raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi. Nah, ini lanjutannya dari gempa bumi. Seperti yang kita ketahui juga pada Gunung Krakatau meletus beberapa tahun yang lalu, itu kan juga sebenarnya ada gempa bumi laut. Nah, itu yang menyebabkan tsunami Aceh itu juga. Jadi ya saling menyambungkan, dan gempa di dasar laut yaitu yang menjadikan tsunami pada waktu itu begitu. Oke, kita next ke abrasi dan kecelakaan transportasi. Nah, ini sering kali sih teman-teman dengar apa itu abrasi, apa itu kecelakaan transportasi. Terlebih lagi kecelakaan transportasi mesti teman-teman sering dengar sih. Oke, kita
Yang pertama dulu yaitu abrasi. Nah, apa sih abrasi itu? Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, namun manusia sering disebut sebagai penyebab utama abrasi. Nah, abrasi itu kalau kita secara gampangnya abrasi itu ya pengikisan pantai kayak ya yang menyebabkan lahannya pantai itu berkurang. Ya mungkin kalau secara alami itu karena tidak adanya bakau maksud saya. Nah, kayak bakau itu juga kan, pohon bakau itu juga melindungi biar tidak jadi abrasi. Jadi ya tetap bertahan tanahnya di situ karena ada hutan pohon bakau tersebut. Nah, kalau berhubungan dengan manusia ya terus saja banyak manusia yang seringkali lupa kalau pohon bakau itu sebenarnya penting, perlu dilestarikan, perlu dikembangkan. Jadi agak lupa gitu sih kalau sebagai kita manusia begitu. Kadang-kala kita juga lupa bahwa pohon bakau tersebut adalah yang menjadi kunci utama agar tidak terjadi pengikisan pantai atau yang lebih dikenal dengan abrasi. Lanjut, kecelakaan transportasi. Nah, kecelakaan transportasi adalah kecelakaan moda transportasi yang terjadi di darat, laut, dan udara. Kalau di darat tentu saja seperti kecelakaan mobil atau kecelakaan motor. Ya, kecelakaan itu pada dasarnya ya terjadi suatu tabrakan atau bukan tabrakan ya, terjadi suatu peristiwa yang merugikan. Kecelakaan tersebut itu kalau kita ngomong di darat ya kayak kecelakaan mobil, kalau kecelakaan motor, kecelakaan dan lain-lain ya seperti itulah contoh-contoh kecelakaannya. Lalu kalau di laut ya kecelakaan kapal seperti tenggelamnya kapal. Mungkin teman-teman sering pernah mendengar Titanic ya, itu termasuk salah satu kecelakaan di laut, tenggelamnya kapal Titanic. Atau kalau kita sedikit kembali berduka yang kemarin tentang kapal selam yang ya saya turut mengucapkan duka cita yang mendalam buat para korban. Itu salah satu juga kecelakaan laut, kecelakaan transportasi yang ada di laut. Ya banyak faktor yang menjadi penyebab, tidak hanya dari manusia tapi juga dari alam juga menjadi penyebabnya. Di udara juga begitu, juga dengan udara, kecelakaan pesawat seringkali juga terdengar. Hampir ya sebenarnya kita juga tidak mau mendengar, setiap setahun sekali itu kita tidak mau mendengar ada kecelakaan udara, kecelakaan pesawat. Itu sangat mengerunyam hati teman-teman. Kita sedih sih kalau kita berbicara tentang kecelakaan udara ya. Pesawat setiap setahun sekali kita sering mendengar bahwa ada kecelakaan pesawat, entah itu kecelakaan pesawat yang mana aja gitu, yang dari mana aja begitu. Next, kita membahas tentang kecelakaan industri dan kejadian luar biasa. Oke, yang pertama dari kecelakaan industri terlebih dahulu nih. Kecelakaan industri itu biasanya terjadi di pabrik-pabrik. Nah, kecelakaannya disebabkan oleh dua faktor, yaitu perilaku kerja yang berbahaya atau unsafe human activity dan kondisi yang berbahaya, unsafe condition. Adapun jenis kecelakaan yang terjadi dapat sangat bergantung pada macam-macam industrinya. Misalnya, bahan dan peralatan kerja yang dipergunakan, proses kerja, kondisi tempat kerja, bahkan pekerja yang terlibat di dalamnya. Nah, ini sering terjadi sih di industri-industri, di pabrik-pabrik begitu. Jadi, kalau teman-teman suatu saat bekerja di pabrik, hati-hati aja ya teman-teman, jangan sampai lalai. Ya, contoh lalainya mungkin seperti mengobrol pada saat bekerja, itu jangan sampai nanti takutnya teman-teman kena kejadian apa-apa nanti ya mengakibatkan kecelakaan pada perindustrian tersebut. Oke, lanjut ke kejadian luar biasa atau KLB. Nah, KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada satu daerah dalam kurun waktu tertentu. Status kejadian luar biasa diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 949 Menkes SK VII 2004. Ya, ini mungkin teman-teman ngerasain sih tentang kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis ya, seperti pada saat ini wabah COVID-19 yang menjadi kejadian luar biasa. Ya seperti itu sih contoh kecilnya.
Oke, kita lanjut saja. Kecelakaan industri sudah, kejadian luar biasa sudah. Lanjut ke konflik sosial, aksi teror dan sabotase. Wah, ini sering sekali sih teman-teman mendengar bahwa ada sabotase dari aksi dari wilayah sebelah atau sabotase dari negara mana begitu. Oke, langsung aja kita yang pertama, yaitu konflik sosial, yaitu suatu gerakan massal yang bersifat merusak tatanan dan tata tertib sosial yang ada, yang dipicu oleh kecemburuan sosial, budaya, dan ekonomi yang biasanya dikemas sebagai pertentangan antara suku, agama, dan ras, atau yang biasa dikenal dengan SARA. Nah, ini konflik sosial ini ya sering sekali juga kita mendengar di era masyarakat saat ini. Sedih sekali kita mendengarnya. Hampir tiap hari selalu berdebat dengan hal yang tidak begitu jelas, padahal kita ya sudah berbeda-beda dari satu jua, semboyan dari Bhinneka Tunggal Ika kita berbeda-beda tetapi tetap satu jua, tapi tetap saja ada pihak-pihak yang mau mau mencoreng, mau merusak, mau ya menghilangkan Bhinneka Tunggal Ika itu dengan satu golongan tertentu. Jadi teman-teman, pesannya bisa saya sampaikan, tolong tetap menghargai Bhinneka Tunggal Ika, jangan sampai Bhinneka Tunggal Ika kita itu menghilang, karena sejatinya Bhinneka Tunggal Ika itu sudah menjadi identitas bagi negara Indonesia. Jadi teman-teman, kedepannya kita harus menjaga persatuan dan kesatuan kita, baik suku, agama, ras maupun golongan begitu. Lanjut, kita akan membahas tentang aksi teror. Nah, aksi teror adalah aksi yang dilakukan oleh setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda, mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik internasional. Nah, aksi teror juga ini seringkali ya terdengar kayak aksi teroris begitu. Itu salah satu contohnya kayak kemarin di Tamrin di Jakarta beberapa tahun yang lalu, yaitu salah satu aksi teror. Sebenarnya aksi teror ini juga banyak faktornya ya. Kalau berhubungan dengan yang tadi yang tentang konflik sosial, tentang SARA, itu juga ada itu ya. Kalau aksi teror ini kayak nggak mau begitu loh, kayak cuman ada satu di dunia ini, ada satu golongan saja yang benar, tidak mau mengakui yang lain, ingin menunjukkan jati dirinya, ingin menunjukkan sosoknya, ingin show off lah istilahnya ya kalau begitu. Ya, banyak sekali faktor-faktornya juga kenapa kok mereka sampai tega melakukan aksi teror tersebut. Ya ingin menang sendiri, atau ya seperti yang tadi, seperti show off, dan banyak hal yang bisa disebabkan dari aksi teror ini. Ya, sedih sih sebenarnya kalau kita membahas tentang aksi teror yang ada di Indonesia. Oke, lanjut aja kita ke sabotase. Nah, sabotase ini seringkali sih terdengar di akhir-akhir ini, bukan di akhir-akhir ini, beberapa tahun yang lalu, tapi mungkin sekarang masih ada, tapi saya kurang begitu paham, kurang begitu tahu ada aksi sabotase apa enggak akhir-akhir ini. Penjelasannya sendiri yaitu tindakan yang dilakukan untuk melemahkan musuh melalui subversisi, penghambatan, pengacauan, dan atau penghancuran dalam perang, pengacauan dan penghancuran. Nah, dalam perang istilah ini digunakan untuk mendeskripsikan aktivitas individu atau grup yang tidak berhubungan dengan militer, tetapi dengan spionase. Sabotase dapat dilakukan terhadap beberapa struktur penting seperti infrastruktur, struktur ekonomi, dan lain-lain. Nah, ini sabotase ini lebih kesannya sih lebih ke perang sih sebenarnya. Ya meskipun ada sih kayak biasa kayak sabotase gitu, ya ingin mengalahkan negara-negara lain begitu sih pada intinya. Ya, sabotase begitulah. Next, kita akan membahas tentang pengertian modal sosial. Nah, sebelumnya modal sosial itu apa? Kita kalau dasarnya aja ya teman-teman, dasarnya pengertian modal sosial itu adalah kalau saat terjadi bencana kan banyak yang membantu kita, banyak yang menolong, banyak yang membantu, banyak yang menolong, ya rewang-rewang gitulah. Nah, itu dikarenakan adanya modal sosial. Modal sosial itu kayak ya kita membangun relasi dengan teman-teman, dengan lingkungan sekitar, dengan siapapun orang. Jadi kita tidak begitu kesusahan sih untuk bergerak, untuk
bukan ini tidak berkesusahan jika terjadi suatu bencana, kita terkena suatu bencana begitu. Oke, lanjut aja ke pengertian sosial. Pengertian modal sosial menurut Pak Putnam dan Pak Bardan. Dari yang pertama dulu, menurut Putnam, di tahun 1993 mendefinisikan modal sosial sebagai suatu fitur organisasi sosial seperti kepercayaan, norma, dan jaringan yang dapat meningkatkan efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi tindakan terkoordinasi. Putnam mengatakan bahwa modal sosial mengacu pada hubungan antara individu serta jaringan sosial dan norma-norma juga kepercayaan. Sehingga Pak Putnam beranggapan bahwa jejaring sosial memiliki nilai dan kontak sosial yang mempengaruhi produktivitas individu dan kelompok. Yang kedua dari Pak Bardan di tahun 1995. Modal sosial dipahami pula sebagai serangkaian norma, jaringan, dan kelompok di mana masyarakat mendapat akses pada kekuasaan dan sumber daya serta di mana pembuatan keputusan dan kebijakan dilakukan. Lanjut, itu tadi sedikit pengertian dari modal sosial yang ya tentang begitulah. Lanjut, kita akan masuk ke wujud modal sosialnya nih teman-teman. Ada 12 modal sosial, ada hubungan sosial, ada adat dan nilai budaya lokal, ada toleransi, kesediaan untuk mendengar, kejujuran, kearifan lokal, dan pengetahuan lokal. Yang ketujuh yaitu jaringan sosial dan kepemimpinan sosial, kepercayaan, kebersamaan, kesetiaan, tanggung jawab, partisipasi masyarakat, serta kemandirian. Oke, kalau kita bahas secara dasarnya aja hubungan sosial, nah ini merupakan salah satu wujud modal sosial, yaitu hubungan sosial. Jadi kalau kita berhubungan dengan lingkungan sekitar itu, nanti kalau kita terkena bencana nanti akan ada rasa saling memiliki lah, ada hubungan timbal balik bahwa dulu aku pernah dibantu orang ini, pernah dibantu oleh si A, ya maka akan ditolong, ya harusnya sih ditolong begitu. Jadi kita harus membangun relasi yang luas tentang ya di lingkungan sekitar lah, setidak-tidaknya di lingkungan baik tangga sebelah kiri atau sebelah kanan, depan belakang, itu setidaknya kita sudah membangun relasi yang baik. Lalu ada adat dan nilai budaya lokal. Nah, adat dan nilai budaya lokal ini biasanya ada sejiwa sepenanggungan dari adat lokal yang berlaku. Ada yang ada adat lokal yang ya disuruh untuk membantu sesama, begitulah intinya. Lanjut, yang ketiga yaitu tentang toleransi. Nah, toleransi ini juga sangat penting untuk membangun relasi yang baik. Nah, toleransi ini kalau dikatakan toleransi itu adalah menghargai sesama, menghargai keberadaan orang, menghargai individu yang ada, ya menghargailah intinya, menghargai individu yang ada, tentang bagaimana masyarakat hidup. Lanjut, yang keempat, kesediaan untuk mendengar. Nah, seringkali kita cuma mau didengar oleh orang lain, tapi kita tidak mau untuk mendengar. Nah, kesediaan untuk mendengar ini dibutuhkan dalam modal sosial. Karena apa? Ya karena kita mengerti apa yang orang lain rasakan yang tidak kita rasakan, tentang apa sih yang mereka lakukan sekarang, apa sih yang mereka bingungkan, apa sih yang disusahkan oleh mereka. Nah, dengan begitu nanti kita dapat membantu kalau pada saat bencana, kita dapat saling menolong, saling membantu, mulai dari kesusahan, mulai dari mungkin seperti kesusahan gimana untuk buang air besar atau mencari makan. Nanti ya kesediaan untuk mendengar tersebut adalah hal yang utama, kayak ya kita bisa membantu untuk teman-teman yang lainnya begitu. Lalu yang kelima, kejujuran. Nah, ini kejujuran juga penting teman-teman. Karena apa? Ya namanya juga kejujuran adalah tidak bohong. Apa ya kejujuran? Ya kita harus terbuka. Nah, dari kejujuran itu nanti akan orang-orang itu kan kayak merasa, aku tuh bantuan ke dia nih. Ya, tapi karena orang tersebut nggak jujur, nggak ini, ya akhirnya orang tersebut nggak mau, nanti aku takut dicurangi, nanti aku takut dibohongi. Nah kan itu juga akan menjadi penghambat dari modal sosial yang kita miliki. Jadi teman-teman sebisa mungkin jujurlah, apapun yang kalian rasakan, apapun yang pikirkan, itu ya kejujuran itu menjadi hal yang utama. Lanjut, kearifan lokal dan pengetahuan lokal. Nah, kearifan lokal dan pengetahuan lokal ini ya kita mengetahui situasi dan kondisi yang terjadi. Dengan begitu kita dapat menginformasikan ke lingkungan lagi, kembali lagi ke lingkungan, tentang
apa yang terjadi, tentang pengetahuan-pengetahuan lokal yang terjadi, begitu saja. Lanjut yang ketujuh, jaringan sosial dan kepemimpinan sosial. Nah, jaringan sosial dan kepemimpinan sosial ini juga kembali lagi ke masyarakat, bahwasanya kita butuh orang lain, kita butuh hidup dengan orang lain, kita butuh dengan sesama. Dan juga kepemimpinan sosial itu ya kita dapat mengambil keputusan yang baik, dapat menyatakan keputusan yang baik, dapat memimpin suatu masalah ya dengan selesaikan dengan kepala dingin, begitu. Lanjut yang ke-8 yaitu kepercayaan ya, ini kembali lagi kejujuran sih teman-teman, berhubungan masih berkaitan erat dengan kepercayaan, bahwasanya kalau kita dipercaya oleh orang maka akan terwujud modal sosial itu, akan ya orang-orang nanti akan kembali ke kita, nanti orang tersebut akan ya lebih terbuka dengan kita, jadi kita bisa membantu dia, dapat menolong dia, begitu juga sebaliknya, karena kita sudah menolong, kita sudah percaya dengan kita dapat meminta bantuan kepada teman. Misal kita butuh beras gitu ya, contohnya aja, kita minta ke orang lain, karena sudah terbangun modal sosial yang bagus tentang kepercayaan, mereka kan dengan sukarela begitu saja memberi beras. Karena ya yang penting kita kembali lagi yang tadi tentang kejujuran itu juga harus penting juga ya. Kalau kita jujur dan meningkatkan kepercayaan dari orang lain, maka itu hal yang menjadi poin plus bagi kita. Lanjut yang ke-9 yaitu kebersamaan dan kesetiaan. Nah, kebersamaan sendiri ini kembali lagi ke lingkungan juga teman-teman, biasanya ada rasa sepenanggungan, sehidup semati, sepenanggungan lah, adanya rasa sepenanggungan bahwa beban yang harus dipikul bersama. Nah, kebersamaan ini menjadi hal yang utama dan kesetiaan juga menjadi yang utama. Yang ke-10 tanggung jawab sosial. Ya, seperti sudah tertera yaitu tanggung jawab. Nah, tanggung jawab sosial itu ya kita bertanggung jawab dalam beretika, dalam beretiket, ya tentang menghargai sesama dan lain-lainnya. Yang ke-11 adanya partisipasi masyarakat. Nah, di partisipasi masyarakat ini juga menjadi wujud sosial. Kembali lagi ke yang sebelumnya yaitu tentang hubungan sosial, tentang bahwasanya kita harus ikut serta dalam berkehidupan masyarakat, jangan sampai kita menjadi introvert. Bukan introvert sih namanya, menjadi penyendiri, menjadi lone wolf. Itu jangan sampai teman-teman. Karena apa? Ya kembali lagi ke modal sosial, bahwasanya kita butuh orang lain, kita kalau ada apa-apa ya kita akan kembali ke orang lain, bukan. Ya sebenarnya bisa menjadi mandiri. Ada kalanya kita harus menjadi mandiri, ada kalanya kita harus meminta bantuan kepada orang lain, itu juga menjadi penting, hal yang penting ya teman-teman. Yang terakhir tentang kemandirian. Nah, ini kemandirian yaitu enggak selamanya kita harus minta bantuan ke orang lain, enggak selamanya kita harus minta kasihan dari orang lain, tapi kita harus juga hidup mandiri, kita harus bisa mandiri dalam kehidupan sehari-hari, begitu sih. Ya boleh kita minta bantuan ke orang lain, tapi ya jangan sampai membebankan ke orang tersebut, jangan sampai kita istilahnya ya, jangan sampai merepotkan orang lain lah, intinya begitu kalau tentang kemandirian ini ya teman-teman. So ya, itu tadi sedikit penjelasan saya tentang apa aja sih pengertian bencana, contoh-contohnya bencana, terus kita sambung dengan modal sosial, seperti apa sih modal sosial, apa saja yang perlu kita wujudkan, apa yang perlu kita pertahankan dalam modal sosial, tentang pembentukan modal tersebut. So ya, tadi sedikit penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah mau menonton sampai akhir. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditaruh di kolom chat, kalau ada waktu saya jawab sebisa mungkin sepahaman saya. So ya, see you in the other video. Thank you semuanya, bye bye. See ya.